Wanita licik itu sengaja ulurkan kaki menjegal si gadis saat gadis kecil terjatuh. Dia sempat memegang nadi wanita licik itu. Saat ibu gadis itu memeriksa apakah anaknya terluka, gadis kecil malah menunjuk wanita licik sambil berkata dia takkan hidup lebih dari 3 hari. Karena 3 hari lagi, pembuluh darah di seluruh tubuhnya akan pecah dan menyebabkan kematian. Wanita licik mendengarnya, mengira dia sedang dikutuk, langsung memarahi dan membentak si gadis kecil. Melihat wanita itu tak percaya pada ucapannya, gadis kecil hanya bisa pergi dengan kecewa. Namun 3 hari berlalu dengan cepat. Wanita licik itu benar-benar pingsan di pesta. Setelah dibawa ke rumah sakit, dokter pun memeriksa dan hasilnya benar terjadi kerusakan besar pada seluruh pembuluh darahnya. Teknologi medis rumah sakit pun tak mampu menanganinya. Saat itulah dia baru teringat ucapan si gadis kecil. Dia sadar hanya gadis kecil itu yang bisa menyelamatkannya. Lalu buru-buru menyuruh orang untuk membawanya ke ruang rawat. Tapi gadis kecil itu tak berniat menyelamatkannya. Kecuali dia mengaku siapa yang membuat ibunya menderita 7 tahun lalu. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Ternyata wanita licik itu adalah adik kandung ibu gadis kecil. 7 tahun lalu, sang ibu mengalami pendarahan hebat saat melahirkan. Namun dokter jaga malah sibuk bermain game. Dan semua itu adalah hasil rencana wanita licik yang telah menyuap dokter. Dia ingin merebut semua milik kakaknya, memaksa sang kakak menandatangani surat cerai. Kalau tidak, maka anak dalam kandungannya tidak akan selamat. Ternyata suami si wanita tidak datang ke rumah sakit, karena telah dipengaruhi oleh si wanita licik. Dibuat percaya bahwa istrinya berselingkuh, sehingga menolak untuk datang menjenguk. Saat itu, bayi dalam kandungan hampir kekurangan oksigen. Demi menyelamatkan anaknya, sang ibu terpaksa menekan cap jari di surat cerai. Begitu tujuannya tercapai, wanita licik itu pura-pura menelepon kakak iparnya, berbohong bahwa sang kakak telah menandatangani surat cerai, dan kabur ke luar negeri bersama pria lain. Mendengar kabar itu, pria itu langsung buru-buru ke bandara, namun mengalami kecelakaan di jalan. 7 tahun kemudian, wanita itu kembali dari luar negeri dengan gemilang, bersama 2 anak jeniusnya. Anaknya yang perempuan ahli dalam berbagai ilmu pengobatan, belum ada penyakit yang tidak bisa dia sembuhkan. Sedangkan anak laki-lakinya adalah CEO perusahaan multinasional. Kembalinya wanita itu ke tanah air adalah untuk menyelesaikan semua masalah masa lalu. Pertama dia membawa anak-anak kembali ke rumah, bermaksud mengambil warisan peninggalan ibunya. Tapi ternyata ayahnya sudah menjalin hubungan dengan ibu si wanita licik, dan sama sekali tak berniat mengembalikan warisan. Ibu tiri bahkan menamparnya di tempat, lalu mendorong anaknya jatuh ke tanah. Melihat kejadian itu, sang kakak langsung memerintahkan pengawal untuk menangkap mereka. Namun ayah malah mencibir, mengira semua itu hanya aktor bayaran. Tak disangka, anak laki-lakinya memperkenalkan identitas para pengawal, tapi ibu tiri tetap meremehkan. Dengan sombong berkata calon menantunya adalah seorang presidir besar. Kalau dia tahu pasti takkan membiarkan ini terjadi. Namun belum selesai bicara, wanita licik itu pun mendorong masuk seorang pria.